Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syamsu Mahyudin. Saya kebetulan ada perusahaan ekspor namanya PT Nudira Sumber Daya Indonesia, berdomisili di Bogor. Alhamdulillah, saya berbisnis ekspor sejak tahun 1990 sampai sekarang ya. Kenapa milih ekspor? Yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia kan sempat pernah krisis ekonomi itu ya tahun 1998. Sepanjang sejarahnya, perusahaan yang punya pasar ekspor itu bisa bertahan terhadap krisis. Satu itu. Kedua, kalau kita jadi eksportir itu, kita tidak selalu ekspor produk barang kita sendiri. Nanti kita juga bisa membantu teman-teman pengusaha UKM yang lain untuk membantu, apakah dia petani, apa dia produsen, apa dia pengrajin, masuk ke pasar ekspor. Ya, yang pertama tentu produknya ya. Produknya harus kita perhatikan bahwa produk kita memang siap untuk masuk ke pasar ekspor, siap bertempur, siap bersaing dengan produk-produk yang lain yang sudah ada di pasar ya. Satu itu. Zaman dulu sulit kita untuk melakukan riset pasar ya. Kalau ingin ekspor ke Korea harus pergi ke Korea ya, mau ekspor ke Dubai harus pergi ke Dubai. Nah, sekarang kita bisa lakukan sendiri di depan komputer ya. Nah, kita searching sedemikian rupa sehingga kita tahu, oh seperti ini produk orang lain dipasarkan itu. Jadi kita kemudian siap juga melakukan adaptasi penyesuaian produk kita supaya bisa seperti produk orang lain yang sudah ada di pasar. Jadi sekarang tersedia banyak ya, ada tools-tools yang memudahkan kita untuk bisa tahu satu keadaan pasar, kemudian bahkan sampai kita bisa mencari pembelinya siapa ya. Contoh yang paling fenomenal, satu ada namanya trade map ya, www.trademap.org umpamanya. Dengan web itu kita bisa tahu produk kita itu diekspor kemana saja sih, atau sebaliknya kita naksir ingin mengekspor ke Hong Kong umpamanya. Hong Kong itu membeli produk kita dari negara mana saja juga tahu. Bahkan lebih jauh kita juga bisa menemukan siapa yang mengekspornya ke Hong Kong ya. Kemudian juga kita bisa tahu siapa pembelinya di Hong Kong. Kemudian juga bisa kita cari nanti alamat emailnya. Selain juga adanya marketplace, kemudian portal-portal bisnis di internet di negara tujuan ekspor itu juga bisa kita jadikan sumber untuk mencari calon pembeli dari produk kita. Untuk menjadi perusahaan eksportir sangat mudah ya. Yang nomor satu syaratnya harus berbadan hukum ya. Sejak tahun 2020 ini sudah wajib semua perusahaan pendaftarannya atau registrasinya terpusat di bawah OSS ya. OSS itu One Single Submission, di bawah sekarang dioperasikan oleh BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Nah, itu ada webnya www.oss.go.id. Nah, silakan registrasi di situ. Nah, jadi sesudah Anda berbadan hukum, badan hukum itu bisa PT, bisa CV, bisa koperasi ya, antara satu di antara tiga itu. Kemudian registrasikan perusahaan kita di OSS ya. Kemudian juga urus NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. Jadi cuma 3 syarat itu Anda sudah bisa jadi eksportir. Satu, punya badan hukum, kedua punya NIB, nomor induk berusaha, yang ketiga punya NPWP. Tapi jangan lupa di dalam NIB-nya harus dicontreng ya akses ke pabeanan ekspor. Supaya apa? Supaya nanti data kita otomatis dapat dibaca oleh bea cukai pada saat kita melakukan ekspor. Ini hal yang menarik ya, yang harus kita ketahui secara lebih mendalam. Tapi sebagai panduan saja, nih di depan saya ada beberapa contoh produk ya yang sudah masuk di pasar ekspor nih. Yang pertama ini yang kecil nih, ini arang briket. Nah, kalau ini relatif tidak ada peraturan yang membatasi, hanya saja nanti pada saat
kita mengekspornya, sebagian besar perusahaan pelayaran menginginkan kita punya ada satu dokumen yang harus kita urus di Sukovindo ya, atau perusahaan surveyor ya. Kalau untuk makanan ada dua hal yang harus disiapkan. Satu, flowchart proses produksinya ya, berupa bagian alir proses produksinya itu dipanaskan, diberi bumbu apa dan seterusnya sampai jadi produk. Kemudian yang kedua, ingredients dari produk akhirnya ini, kandungannya apa saja ya, jadi harus kandungannya apa dan berapa persen itu. Nah, dua hal itu penting, ke berbagai negara ingin diekspor pasti akan diminta dua itu. Nah, pengiriman ekspor itu ada beberapa cara ya, ada beberapa cara. Kalau untuk barang-barang yang mahal, contohnya ini ya, saya belum tahu nih harganya berapa. Kalau ini harganya mahal, ya bisa dikirim lewat kurir. Kurir itu contohnya kalau untuk ke luar negeri kan ada DHL, ada UPS, ada FedEx, ada EMS yang ada di kantor pos ya, itu bisa, tapi harganya sangat mahal. Untuk barang-barang seperti makanan-makanan ini tidak cocok, kemahalan ongkos kirimnya. Yang kedua, kita bisa kirim juga lewat kargo udara. Kargo udara sudah lebih murah daripada kurir ya, lebih murah. Contohnya ini ya, ini bisa dikirim pakai kargo udara ya, masih mahal tetapi masih masuk ya untuk beberapa produk. Mungkin juga bumbu-bumbu kayak ini selai ya, juga harganya mahal, bisa dikirim lewat udara. Yang ketiga, pengiriman lewat laut ya, lewat laut tetapi yang LCL, less container load, artinya kita kirim pakai kontainer tapi tidak full satu kontainer ya, minimumnya 1 meter kubik atau 1 ton. Nah, untuk barang-barang seperti ini ya mungkin udah lebih cocok dengan itu ya, karena ongkosnya kirimnya jauh lebih murah. Lebih murah lagi kalau full satu kontainer isinya barang kita semua, itu lebih murah lagi, bahkan sangat murah ya. Jadi kira-kira kisarannya berapa murahnya? Jauh di bawah Rp1.000 per kilo, itu murah sekali. Nah, ibu bapak dalam hal ini kalau untuk program ekspor agregator menjadi tidak perlu tuh mengurus yang tadi di awal saya sampaikan, punya NIB yang bisa ekspor, atau bahkan mungkin juga tidak perlu berbadan hukum ya, karena bertindak sebagai eksportir adalah si ekspor agregator. Tetapi ketentuan di dalam negeri tentu harus dipenuhi ya. Minimal kalau memproduksi produk makanan kan harus ada PIRT ya. Kalau berupa industri harus ada izin industrinya gitu. Itu lain lagi, itu ketentuan di dalam negeri. Ya, tapi kalau untuk ekspornya bertindak sebagai eksportir adalah si perusahaan ekspor agregator itu. Nah, itu tergantung macam-macam perjanjiannya ya. Sekarang kami sedang yang sudah ditandatangani perjanjian dengan dengan New Zealand, pengusaha di New Zealand ya. Kemudian sebelumnya juga dengan perusahaan di Arab Saudi ya. Kemudian juga baru akan mulai berjalan dengan Qatar ya. Nanti juga akan berkembang dengan negara-negara lainnya seperti Sudan di Afrika, kemudian juga Nigeria dan sebagainya. Nah, pembayarannya macam-macam tergantung perjanjiannya ya, tergantung perjanjiannya. Kalau yang sudah berjalan ini dengan New Zealand, jadi ibu dan bapak yang produknya terpilih, artinya dilakukan riset pasar dulu oleh partner kami di luar negeri, produknya terpilih bahwa ini memang bisa dipasarkan di sana ya, itu akan dibayar nanti ya, tapi tidak cash depan ya. Nah, gitu. Jadi barangnya dikirim dulu, setiap barang laku transfer. Tapi ada batas waktu, setidak-tidaknya umpamanya 3 bulan kah atau berapa bulan, laku tidak laku semuanya harus dibayar, begitu. Artinya apa? Artinya ibu dan bapak tentu harus juga bersedia untuk menerima pembayarannya, begitu. Ya, nah sekarang ada yang menarik ini kan, di dalam bisnis di dalam lokal kan kita kenal banyak marketplace online itu ya. Sekarang ada Bukalapak, Tokopedia, ada Shopee dan sebagainya. Negara-negara tujuan ekspor juga ada, bahkan ada juga yang levelnya internasional ya. Contohnya kalau di Amerika Serikat ada Amazon.com ya. Kemudian di Timur Tengah juga ada Souq.com, tapi baru beberapa bulan yang lalu juga dibeli oleh Amazon.com. Ibu bapak juga bisa berjualan di sana ya. Dan silakan dicek, silakan dibuka.
juga banyak produk-produk yang bisa disuplai atau disediakan dari Indonesia itu. Ya, sebagiannya sudah ada yang dari Indonesia. Ya. Nah, ibu bapak bisa berjualan di sana secara retail. Ya, artinya nanti pembelinya itu kan retail, konsumen ya belinya cuma 1-2 unit, ya begitu. Nah, hanya saja nanti problemnya kan ketika harus mengirim barang. Ya. Kalau barangnya barang-barang yang mahal, bisa berkirim sendiri-sendiri, gitu ya, langsung ke Amazon.com, gitu. Nah, tapi kalau yang barangnya tidak terlalu mahal, akan problem di ongkos angkut. Karena itulah ini juga bisa dilakukan dengan ekspor agregator tadi. Tetapi sebagai fulfillment channelnya di sana adalah si marketplace lokal tersebut. Jadi kita kirim langsung ke gudangnya Amazon. Nanti Amazon lah yang akan mengurus proses pengiriman barang dari gudangnya ke para pembeli di Amerika Serikat contohnya. Satu hal juga yang ingin saya sampaikan ya, bahwa di tengah-tengah pandemi ini ya ekspor itu tetap bisa berjalan ya. Bahkan beberapa teman-teman ekspornya justru meningkat di tengah-tengah pandemi ya. Tentu kita harus melihat produk-produk yang memang dibutuhkan ya. Kemudian bagaimana sesudah pandemi nanti, mudah-mudahan ini kan pasti akan berakhir ya, badai pasti berlalu, jangan khawatir. Nah, sangat terbuka siapa yang bisa mencuri start pada saat itu, dialah akan jadi pemenang. Ya, biasanya krisis akan melahirkan para pemain-pemain baru, para jagoan-jagoan baru. Nah, mumpung sekarang kesempatan buat kita semua untuk mempelajarinya, dan juga bahkan bukan tidak mungkin sudah memulai ekspornya pada saat masih pandemi ini. Dan nanti begitu pandemi berakhir, kita siap untuk jadi eksportir handal. Kita bersyukur sekarang ya, pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM ya, kemudian di daerah-daerah juga ada Dinas Koperasi dan UKM ya, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan ya untuk para koperasi dan UKM di berbagai daerah. Ya, silakan ikuti. Selama pandemi ini juga ada yang online, ada yang offline ya, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan. Itu kesempatannya sangat banyak. Ya, silakan diakses, datang ke dinas di daerahnya masing-masing ya. Kemudian nanti minta untuk diadakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Ya, insya Allah banyak sekali teman-teman melalui pelatihan itu lahir para eksportir-eksportir baru. Bersyukur juga ya, sekarang juga ada paket-paket pelatihan yang online yang sudah tersedia, tinggal diakses oleh para ibu dan bapak, para pengusaha UKM di seluruh Indonesia. Ya, ada alamat webnya di edukukm.go.id ya. Tinggal pilih ya menu-menunya, kemudian ikuti pelatihan itu. Insya Allah bisa jadi pengusaha eksportir. Selamat, mudah-mudahan ibu dan bapak siap jadi eksportir.